Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you really fine and keep healthy. Okay. For this week, we wanna talk about present perfect. What is present perfect? Okay, let's check it out. Bye. Okay, the first thing is an action happened in the past at an specific time. And the second one, an action start in the past and continues to the present. And then an action recently happened. Apa aja sih maksudnya? Nanti kita jelasin satu persatu, oke? Oke, kita harus kenal dulu formulanya. Nah, caranya seperti kita bikin nasi goreng harus ada racikan yang pas, oke? Begitu juga dengan tenses present perfect. Yang pertama harus ada adalah subjek. Oke, di sini subjeknya ada apa aja? I, we, you, they, dan he, she, it. Oke, yang kedua harus ada auxiliary-nya. Auxiliary-nya di sini adalah have dan has. Oke, sedangkan di tabel yang sudah kita hafalkan terdahulu waktu zaman purba itu ketika pakai to have dan verb pertama pasangannya I will you they pakainya have dan he she it pakainya has. Oke, gampang kan? Cakep. Setelah itu jangan lupa pakai verb ketiga. Oke, next. Okay, we want to talk about the present perfect of usage number one. They have an action happen in the past at a specific time. Maksudnya, kita menggunakan present perfect ini fungsinya ketika kita akan menjelaskan sebuah kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu dan waktunya itu nggak penting untuk kita cantumkan. Oke, jadi ingat ya, waktunya nggak penting kita cantumkan. Jadi unspecific time, waktunya nggak usah terlalu spesifik. Yang penting udah kejadian di masa lalu. Good. Contohnya apa? Contohnya, my girlfriend has seen the learning video. Pacar saya telah melihat video pembelajaran. Oke, kita identifikasi satu persatu ya. My girlfriend itu adalah subjek, has-nya itu auxiliary, dan verb 3-nya itu seen. Seen itu berasalnya dari verb pertamanya itu see. Dirubah jadi verb ketiga jadinya seen. My girlfriend has seen. Dan the learning videonya itu adalah keterangannya ya, komplementnya. Oke, gampang kan ya? Oke, sip. Fungsi yang kedua yaitu kita menggunakan present perfect itu ketika sebuah kejadian telah terjadi pada masa lampau dan terus berlanjut sampai masa sekarang, dan yang harus diingat dan belum tentu akan kejadian pada masa yang mendatang. Jadi maksudnya itu sebuah kegiatan yang sudah terjadi pada masa lalu dan berlanjut hingga sekarang dan belum tentu akan berlanjut ke masa yang akan mendatang. For example, Hanifa has liked me for 3 days. Hanifa telah menyukaiku selama 3 hari. Apakah hari besok akan tetap suka sama saya? Belum tentu. Nah, itu namanya present perfect. Oke. Hanifanya apa? Subjek. Lalu has-nya auxiliary verb. Lalu like-nya itu asalnya dari verb satunya itu like, pakai di untuk menjadi verb ketiga. Gitu kan ya, gampang ya? Oke, good. Yang selanjutnya, I have married since 2020. Saya sudah menikah ketika tahun 2020. Sejak 2020. Apakah 2021 masih menikah? Belum tentu. Bisa aja cerai, bisa aja saya meninggal, atau saya jadi duda, ya kan? Gak ada yang tahu gitu. Jadi yang penting saat ini sudah berjalan dari zaman dulu. Oke. S, kita identifikasi. I-nya itu apa? Good, subject. Have-nya auxiliary verb. Marry asalnya verb 1 dirubah ke verb 3 jadi married. Gampang ya. Good. Oke, fungsi yang ketiga dari present perfect yaitu we use the present perfect when an action recently happened.
sebuah kejadian yang sudah terjadi, yang baru terjadi pada saat lalu. Jadi misalnya 5 menit yang lalu atau 1 menit yang lalu, kalian udah bisa pakai present perfect untuk menceritakan di saat sekarang. Oke. For example, I have just seen a cat. Kita identifikasi ya. I-nya itu subjek, have-nya auxiliary verb. Nah, just-nya itu mengidentifikasi bahwa ketika kita melihat kucing ini belum terlalu lama, berarti kita pakai just. Ada 3 komponen yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang sudah terjadi pada masa lalu itu masih hangat ya. Kalau misalnya kucing itu masih hangat, itu berarti masih baru kejadian ya, semacam seperti itu. Jadi masih fresh gitu, belum terlalu basi-basi amat ya. Oke. Ada 3, ada just, ada already, ada recently. Kalian pakai 3 komponen itu untuk mengidentifikasi bahwa suatu kejadian tersebut masih baru terjadi, belum terlalu lama ya. Next, she has already been here. She-nya subjek, has-nya auxiliary, lalu pakai already untuk menyatakan sebuah kejadian tersebut masih baru terjadi, lalu pakai been, jangan lupa, lalu been-nya itu di bentuk verb ketiga dan verb satunya itu adalah be ya. Oke, next, I have recently visited your house. I-nya itu subjek, have-nya itu auxiliary, recently menyatakan sebuah kejadian bahwa kejadian tersebut masih baru, lalu visited itu dari bentuk pertamanya visit lalu dirubah ke bentuk verb ketiga jadinya visited your house. Berarti saya itu masih baru kok datang ke rumahmu, belum terlalu lama ya. Oke. Gampang kan? Kalau masih belum mundeng, masih belum mengerti, ulangi. Oke. Because the repeat is the best method for you. Next. Oke. Present perfect in negative form. Gampang. Sejak zaman dahulu kalau kita bikin negatif harus pakai apa? Harus pakai not. Oke. Penyimpannya di mana? Lihat di formulanya. Kita seperti biasa harus butuh subjek. Subjek, I will you day, he see it. Lalu pakai have untuk I will you day dan has untuk he she it. Nah, setelah itu kita pakai not untuk menyatakan sebuah kalimat itu negatif. Lalu setelah itu kita pakai verb ketiga. For example, it has rained for 2 days. Itu bentuk kalimat positif atau negatif? Oke, good. Positif. Lalu kita akan bikin kalimat negatifnya. Tinggal it has. Setelah has pakai apa? Good. Pakai not. It has not rained for 2 days. Berarti artinya nggak ada hujan selama 2 hari ini ya gitu ya. Next, my girlfriend have cooked since 8 a.m. Itu positif. Ketika di negatifnya gampang tinggal pakai not. Jadinya gini, my girlfriend have not cooked since 8 a.m. Is that easy guys? Oke. Gampang ya. Kalau misalnya belum ngerti, ulangi. Oke, kita mengejar durasi biar gak terlalu panjang ya. Kalau kepanjangan kan kasihan kuota. Mending kuotanya dipakai untuk menelpon ibu bapak, untuk menelpon saya juga ya, sekali-kali. Next, present perfect dalam bentuk pertanyaan. Seperti biasa, untuk negatif dan untuk pertanyaan kita main posisi. Oke. Lihat posisinya di formula. Yang pertama harus ada itu adalah auxiliary verbnya. Kalau have, subjeknya I, you, they. Kalau has, subjeknya he, she, it. Jadi mereka harus ditempatkan di tempat yang terdepan, garda terdepan. Oke. Have, lalu pakai subjek, lalu juga jangan lupa pakai verb ketiganya. Oke. For example, Arini has eaten bread. Itu positif. Lalu kalau kita bikin kalimat negatifnya, tinggal gini aja. Arininya pindah ke belakang, has-nya pindah ke depan. Jadi, has Arini eaten bread? It's very simple, guys. Come on, next.
They have cleaned the kitchen. Itu positif. Kalau pengen pertanyaannya, digeser they-nya jadi ke belakang, have-nya jadi ke depan. Jadi have they cleaned the kitchen? Your problem is very clear. Beres kan ya? Beres. Ngapain dipercepat? Oke, kita ada azan dulu ya. Kita akan rehat sejenak. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Oke, kita ulangi lagi ya. Present perfect dalam bentuk pertanyaan. Present perfect dalam bentuk pertanyaan seperti sudah kita ketahui, tinggal mainkan peranannya ya. Yang tadinya dia ada di depan, jadi di belakang. Yang has-nya tadinya di belakang, jadi di belakang, di depan. Oke, yang subjeknya asalnya di depan pindah ke jadi ke belakang. Contohnya hari ini has eaten bread. Di bentuk pertanyaannya jadi has Arnie eaten bread? Oke, good. Next, they have cleaned the kitchen. Itu bentuk positifnya. Kalau kita mau bikin bentuk negatifnya, tinggal dibalikin. Have they cleaned the kitchen? Have they cleaned the kitchen? Okay, it's very easy. Next, we wanna talk about present perfect continuous. Okay, they have three functions. The first is an action start in the past and continues to the present and future. The second one is an action that has been happening recently. And the last one is an action that recently stopped that has a present result. Formulanya seperti biasa, kita harus ada subjek, auxiliary verb, dan been, lalu verb ing. Yang pertama yaitu subjeknya I, we, you, they, dan he, she, it seperti biasa. Lalu ditambah lagi auxiliary verbnya have dan has. Lihat tabelnya, to have bentuk pertama, di situ ada have dan has. I, we, you, they untuk have dan he, she, it untuk has. Lalu jangan lupa tambah been, lalu verb ing. Subjek, have atau has, been, lalu verb ing. Gampang kan ya? Oke, gampang. Next. Oke, kita ngomongin dulu fungsi yang pertama dari present perfect continuous. The first is an action start in the past and continues to the present and future. Jadi, sebuah kegiatan yang telah terjadi pada masa lampau berlanjut hingga sekarang dan ada kemungkinan terus berlanjut sampai ke masa yang akan mendatang. Contoh, my girlfriend has been studying the learning video for an hour. Jadi, kita ngomongin dia itu pada misalnya, ini kan sejam ceritanya. Kita ngomonginnya pada misalnya menit ke 35. Berarti ada kemungkinan dari menit ke 36 sampai 60 itu dia masih tetap belajar video pembelajaran seperti itu. Jadi tetap dia itu dimulai dari menit pertama sampai menit ke 35. Nah, itu disebutnya masa lalu, dan kita ngomonginnya di menit ke 36 dan itu masa sekarang, dan menit ke 37 sampai 60 dia tetap masih mengerjakan belajar learning video, dan itu termasuk masa depannya ya. Oke, gampang kan? Kalau misalnya masih belum mengerti, stop dulu, ambil makan, ngemil dulu, cuci muka, tidur dulu sebentar, lalu nonton lagi, lalu pelajari lagi. Oke? Good. Nah, fungsi yang kedua, an action that has been happening recently. Maksudnya untuk menyatakan sebuah kejadian yang baru saja terjadi. Biasanya pakai recently ataupun lately. For example, Hanifa has been missing the classes lately. Hanifanya sebagai subjek, has-nya pakai sebagai auxiliary verb, been-nya dimasukkan, verb ing-nya missing, lalu classes lately. Apakah lately-nya bisa ditaruh di depan? Bisa, pakai lately, lalu subjek, auxiliary verb,
been dan verb ing. Contohnya, lately Hanifa has been missing classes. Contoh yang selanjutnya, Tasya has been writing every day recently. Tasyanya subjek, has-nya auxiliary verb, been-nya masuk, lalu verb ing-nya writing. Every day, recently. Bisa ditaruh di depan? Bisa juga. Contohnya, recently, itu titiknya nggak ada ya. Sorry, itu mistyping. Tasya has been writing every day. Tasyanya subjek, has-nya auxiliary, been-nya turun, verb ing-nya writing. Jadi menyatakan recently-nya itu menyatakan sebuah kejadian yang telah terjadi dan masih baru kejadian. Oke, good. Oke, fungsi yang ketiga dari present perfect continuous yaitu an action that recently stopped but has a present result. Jadi suatu kegiatan yang dimulai pada masa lalu dan berakhir saat ini dan hasilnya itu ada efeknya dari kegiatan yang berhenti tersebut. For example, jangan dulu example. Biasanya kalimat ini ada kata so atau because-nya untuk menyatakan akibatnya dari si kegiatan tersebut terhenti. For example, you don't understand because you have not been listening. You don't understand because you have not been listening. You-nya itu subjek, have-nya auxiliary verb, lalu not ditambah been dan verb ing. Nah, itu kalimat present perfect continuous-nya. Akibat dari you have not been listening-nya, akibatnya apa? Ini, you don't understand, ya. Akibat dari si kegiatan yang telah kalian kerjakan. You have not been listening itu, ya, dari dulu sampai saat ini. Terus efeknya apa? Efeknya you don't understand. Gampang ya? Good. Next, satu lagi. Tasya has been writing, so she is smart. Subjeknya Tasya, auxiliary verb-nya has, been-nya masuk, verb ing-nya writing, verb satunya write. Tasya udah menulis sejak lalu-lalu sampai sekarang. Terus efeknya apa? Efeknya dia pintar menulis. Gampang ya? Oke, go. Next. Come on. Oke. Present perfect continuous negatif. Untuk negatif dan pertanyaan itu gampang ya. Ketika kalian tahu base rumusnya, udah tahu rumus positifnya, untuk bikin kalimat negatifnya gampang, tinggal rubah posisinya. Oke. Di sini formulanya seperti biasa harus punya apa? Subjek, auxiliary verb. Di sini subjeknya apa? I view they dan he shared. Di sini ada auxiliary verbnya have dan has. Lalu tambah not. Ciri khasnya negatif itu pakai not. Lalu pakai been diakhiri dengan verb ing. Oke. Lalu biasanya kita pakai lately dan recently untuk menyatakan sebuah aktivitas tersebut baru terjadi. For example, Hanifah has not been missing classes lately. Subjeknya Hanifah, auxiliary-nya has, lalu pakai not karena kita bikin kalimat negatif ya. Not, lalu been naik, lalu verb ing-nya missing. Verb pertamanya adalah miss, pakai ing. Classes lately. Lately itu digunakan untuk menyatakan bahwa kegiatan ini masih terjadinya baru-baru ini. Oke, masih hangat kayak tai kucing. Oke. Go. Bisakah lately-nya ditaruh di depan? Oh, bisa. Misalnya kayak gini. Lately, Hanifah has not been missing classes. Subjeknya Hanifah, auxiliary verb-nya has, not-nya naik ke atas, been-nya naik juga ke atas, verb ing-nya missing. Verb pertamanya kita yaitu miss. Go. Tasya has not been writing every day recently. Subjeknya Tasya, auxiliary-nya has, not-nya naik ke atas, been-nya naik ke atas, verb ing-nya writing. Asalnya verb pertamanya itu write.
everyday, keterangan recently menyatakan sebuah kejadian yang terjadi masih saat sekarang, kejadiannya belum terlalu lama. Bisakah recently-nya di depan? Iso. Pertama, recently, Tasya has not been writing every day. Itu ada mistyping ya, sorry. Setelah recently itu koma, bukan titik koma ya. Subjeknya Tasya, auxiliary verbnya has, note-nya naik ke atas, been-nya naik ke atas, verb ing-nya writing, asalnya write. Lalu everyday. Beres? Next. Oke, present perfect continuous dalam bentuk pertanyaan. Seperti biasa kita main posisi ya. Di setiap tenses itu kalau bikin posisi pertanyaan dan bentuk negatif itu hanya main posisi saja. Oke. Contohnya. Oh, itu ya. Yang pertama tuh plus, yang keduanya harusnya bentuk pertanyaan, jangan plus ya. Itu mistyping juga. Sorry ya. Namanya juga manusia. Tempat sah dan hilaf, oke. Oke, bentuknya itu Haifa has been studying the learning video for an hour. Subjeknya Haifa, auxiliary verbnya has, been-nya naik ke atas, verb ing-nya studying, asalnya study, verb pertamanya. Nah, kita bentuk pertanyaan yang di bawah ya, itu yang bentuk bukan plus, itu dalam bentuk pertanyaannya. Has Haifa, nah itu kan beda ya. Kalau yang pertama itu Haifa has, sekarang jadi has Haifa been studying the learning video for an hour? Ya, kalau yang tadinya subjeknya di depan, sekarang subjeknya ada di belakang. Yang pertama harus ada adalah auxiliary verb, lalu subjek, lalu been, dan verb ing. Okay? Did you understand, guys? If you still confusing, you can repeat this video. Don't give up because I believe this material is very useful for you, and then I believe you can do it because this is a learning process and you are a very great student because you are the first generation learning with distancing. Okay, I hope you keep spirit for this season. Okay, thank you for coming and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.